kita akan kembali pada Kang Rosid. Kang Rosid, apa sih menariknya melukis? Apa perasaannya? Misalnya apa ya? Bandingannya kayak gimana? Misalnya saya nggak tahu sih, tapi kalau pengalaman nulis puisi bisa jadi ada sesuatu yang menggantung, ada sesuatu yang gue pengen deh nulis ini terus. Dan kalau lalu mencoba tuh menyusun kata-kata. Kemudian sampai itu belum ketemu biasanya, belum kayaknya bukan deh, coret lagi gitu kan, coret lagi dan seterusnya sampai kemudian ini pas banget deh, ketemu yang pas apa yang dirasakan dengan kata-kata yang muncul. Melukis kayak gitu enggak sih? Ada apa sih melukis itu? Melukis itu curahan hati ya. Curahan hati, oke. Jadi kita ngalir aja, ngikuti kata hati. Jadi saya nggak disuruh kan, nggak diminta. Tapi refleks gitu. Refleks ya, dengan ungkapan saya hanya bisa bicara melalui tangan. Ya. Dengan bahasa rasa saya diungkapkan melalui tangan, talenta saya. Saya tidak bisa bicara dengan ini, tapi bicaranya ini aja. Ini yang mengungkapkan isi hati saya tuh ini gitu. Jadi ketika saya tadi menangkap dari 4-5 sosok ini ketika bicara tuh saya menangkap dengan coretan, dengan bahasa rasa saya merupa itu yang saya ungkapkan. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan secara dengan kata-kata yang ini, tapi saya mengungkapkan dengan bahasa rupa. Ada teman yang ahli kreativitas sering menyebutnya pengalaman sehabis berkarya itu seperti plong. Iya. Jadi setelah dihinggapi oleh keinginan misalnya, kemudian ketika berhasil mengemukakannya lalu ada rasa plong. Pengalaman pertama saya waktu sekolah dulu. Ya. Orang lain mungkin guru lagi menerangin pelajaran, teman-teman nyatet pelajaran. Kalau saya dulu ngelukis guru, jadi itu mah refleks. Jadi kamu mana aneh-aneh wae cenah. Kalau batur menulis nyatet, mana gambar orang gitu. Nah, itu kan refleks. Jadi itu mah nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang minta gitu, nggak ada yang saya juga nggak merasain. Jadi ngalir aja gitu. Jadi saya dulu catatan saya, buku catatan itu banyak gambar-gambar. Jadi itu mah refleks gitu dengan bahasa ungkapan saya dengan itu ya saya menangkap ekspresi guru aja gitu. Contohnya lukisan ini Kang Rosid. Ya. Apa yang dialami setelah selesai melukis ini? Ya waktu ini ini judulnya Rarai Rama. Rarai itu wajah. Rarai itu wajah, Rama itu bapak ya. Wajah bapak. Jadi ketika saya melihat wajah bapak, sosok bapak tuh, bapak dengan udah setua ini, terus dia benar-benar menjalani hidupnya dengan benar-benar dari muda sampai tua tuh berjalan dengan tulusan gitu. Dia menjalani dengan kehidupan yang penuh liku-liku, penuh benar kerja keras bapak tuh dari muda sampai tuanya. Jadi bukan dulu sekedar ini, jadi buruh tani itu menggarap sawah orang. Buruh tani ya. Sebelum dapat dulu warisan dari orang tuanya, dari kakek, bapak itu menggarap lahan orang lain. Jadi benar-benar bapak tuh kerja keras gitu. Saya tahu dari waktu kecil saya suka ikut ke sawah, ke kebun. Jadi memori masa kecil itu benar-benar melekat ketika saya setelah sekian puluh tahun melihat sosok bapak dengan benar-benar udah tua tapi dia benar-benar terus gitu semangat hidupnya. Ya saya mencoba mengungkapkan dengan bahasa rupa melalui sosok ekspresi bapak, sosok wajah bapak, rarainya dan air muka ya, rarai itu ya. Sosok bapak. Mungkin bapak yang lainnya punya bapak semua. Ya. Bukan dilahirkan dari tanpa bapak, masih semuanya punya bapak. Ada lah, kalaupun mereka nggak kenal bapaknya pasti ada lah. Tapi yuk kita sama-sama merenungkan sosok bapak. Jadi jangan dianggap sepele ketika saya sekarang udah di Bandung, udah di kampung bang, bapak cuma di kampung aja nggak tahu apa-apa, tapi tetap doa dan energi bapak itu saya bawa gitu. Ya kalau kita lihat ini teman-teman tetap perkasa, tapi ada juga sedikit seperti
agak berduka begitu, tapi dia tetap mencoba untuk tegak. Jadi keinginan untuk tetap, saya nggak tahu ya, mungkin ada garis yang nunjukin itu, tapi ya kita lihat itu, dan mestinya kita temukan juga pada beberapa wajah atau ekspresi dari Bapak kita. Yang menarik di sini, saya kira teman-teman sekalian, semua orang punya Bapak, tetapi tidak semua orang berhasil menghayatinya ya. Beberapa mungkin menganggap tidak penting tuh Bapak. Pentingnya kalau kalian mau kuliah kemudian butuh ongkos gitu ya. Tapi setelah itu tidak lagi gitu. Karena itu tidak bisa intens. Tapi kalau kita lihat yang itu, misalnya kita lihat bagian demi bagiannya, detail dari Bapaknya itu tangan simbol dari misalnya, pekerja keras kan. Karena bekerja keras. Jadi itu tadi kan benar-benar dilihat dari telapak tangan, dari perjalanan seseorang tuh. Masing-masing detail itu kan beda. Kang Rosid bisa tuliskan ulang, lukiskan ulang, yang nyebabin Kang Rosid jadi pasti lebih dekat. Ya. Atau sebelumnya udah dekat dengan Bapak, kemudian dengan lukisan ya. Ini bukti bahwa Kang Rosid dekat. Iya. Saya dulu memang waktu kecil selalu ikut ke sawah, ke kebun, dan benar-benar selalu ikut ke Bapak kemana saya pingin ikut. Jadi gimana ya, Bapak walaupun nggak ngajak juga kadang-kadang saya pingin ikut aja gitu. Itu benar-benar memori itu melekat sekali gitu. Sampai sekarang ya, kenapa saya ngelukis Bapak, terus kenapa saya ngoleksi artefak petani. Setelah ini jadi lebih dekat pengalaman dengan Bapak? Alhamdulillah, sampai saya menghembuskan nafas terakhir Bapak kemarin waktu Bapak saya sakit. Bapak sudah meninggal. Saya nemenin dari Bapak saya kan dari hari seminggu nggak bisa bangun, jadi lemas gitu, kata keponakan dan tinggal sama keponakan di Parigi itu di kampung. Saya pulang malam Selasa pagi datang sana, terus saya manggil Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan ya di Parigi. Kata Menteri itu, tolong periksa Bapak saya, kenapa harus dirawat atau gimana? Kata Menteri itu, ini mah nggak usah dirawat, jangan di rumah aja, nanti saya kasih obat. Ini mah cuma agak demam aja. Tapi ya mungkin karena tubuhnya udah tua jadi agak melemah, jadi separuh-separuh. Jadi hari Selasa ini udah mulai, ini hari Rabu udah ini dan sudah dingin, lemas. Terus ini Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu pada asar meninggal. Jadi saya habis sembahyang dari masjid, pulang dari masjid, saya lagi di jalan langsung dipanggil sama keponakan, Mang itu aku udah mau malas. Nah saya lari terus lihat Bapak lagi ya napas terakhir jadi 3 kali napas ya? Langsung. Nah itu pertama kali saya melihat seorang bukan orang lain juga nggak pernah itu, Bapak saya sendiri napas terakhir itu terakhir ya itu yang paling benar-benar berkesan. Alhamdulillah saya bisa melihat langsung dengan napas terakhir Bapak saya, dan dari dari Selasa pagi sampai malam Minggu, sampai hari Minggu, sampai meninggal itu saya nemenin sama Bapak. Berapa tahun yang lalu itu? Itu tahun 2014. 2010 ini masih pameran ini di Jakarta, Bapak saya masih ikut. Jadi 2013 saya masih umroh sama Bapak, alhamdulillah. Nah, setelah umroh jadi mungkin agak melemah. Baik, jadi tentu sangat disyukuri karena Bapak tidak cuma dikenang dalam ingatan, tetapi sudah menjadi karya, sehingga kapanpun kalaupun Bapak sudah pergi, saya nanti saya ingin bacakan waktu saya sholat di Mekah sama Bapak. Saya nulis itu di bukunya, ada di salon. Saya ambil nanti saya bacakan. Boleh. Sebentar saya ambil dulu ya. Ya, terima kasih Kang Rosid. Aplaus untuk Kang Rosid.